Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dipidana atau dihukum. Para koruptor banyak bergentayangan di jajaran pemerintahan untuk mengambil uang rakyat untuk dapat hidup bergaya hidup mewah. Cara korupsi untuk mendapat banyak uang haram dilakukan dengan berbagai cara, seperti dilakukan Johnny Plate, dilakukan dengan cara PIP-TIP. Cara PIP-TIP ini yaitu proyeknya tidak dibangun dan uangnya semua dikorupsi. Cara mangkrak, proyeknya hanya separuh dibangun, langsung dibayar, dan setengah anggaran proyek dikorupsi, sehingga proyeknya mangkrak. Dalam pemerintahan SBY banyak terjadi, terutama dalam proyek Hambalang. Cara markup, harga di mana harga barang yang dibeli dinaikkan harganya, selisihnya dikorupsi, dan seterusnya. Sehingga pembangunan proyek BTS anggarannya yang sudah cair 10 triliun hanya direalisasikan hanya sebesar 2 triliun, sedangkan 8 triliun dikorupsi. Seandainya Johnny Plate tidak ketahuan melakukan korupsi tersebut, sudah bisa hidup dengan bergaya hidup mewah dan naik mobil mewah dan punya rumah gedung besar dan bisa bergaya hidup mewah di setiap saat. Hanya saja Johnny Plate nasib sial, kasusnya diperiksa Kejaksaan Agung dan ditahan. Para koruptor tahu ancaman hukumannya dalam undang-undang sangat berat sampai seumur hidup. Tetapi para koruptor tidak takut tetap melakukan korupsi. Karena para koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dihukum masuk penjara, karena kalau dimiskinkan mengalami kesulitan memenuhi kehidupan sehari-hari, karena semua harta kekayaannya dari hasil korupsi sudah dirampas negara. Kalau hanya dihukum masuk penjara selama beberapa tahun, tidak begitu berat, karena hanya pindah tempat tinggal dari rumah ke penjara atau lembaga pemasyarakatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apalagi aparat penjara atau lembaga pemasyarakatan dapat dinego dengan sejumlah uang. Yang pernah kita dengar kejadiannya di masyarakat, bisa keluar dari penjara melihat pertandingan di Bali, kemudian masuk ke penjara lagi. Ada setiap siang berada di lembaga pemasyarakatan, malam harinya pulang ke rumahnya berkumpul dengan keluarganya. Ada mengganti orang yang menjalani di penjara, sedangkan koruptornya berada di luar penjara. Dan pernah ditemukan narapidana sedang menjalani hukuman ditemukan makan di restoran Padang. Seharusnya dia harus di dalam penjara, dan masih banyak cara-cara yang mereka lakukan. Walaupun narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dan keluarganya tetap dapat hidup bergaya hidup mewah dan bisa keluar dari penjara, hidup di tengah-tengah masyarakat, maka para koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dihukum masuk penjara. Berdasarkan alasan tersebut, Presiden Joko Widodo dengan Mahfud MD mendesak DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset untuk dapat merampas kekayaan koruptor dan dimiskinkan. Karena menurut Mahfud MD, para koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dihukum. Harapan saya agar DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memiskinkan para koruptor agar takut melakukan korupsi yang merugikan uang negara atau uang rakyat. Para koruptor banyak bergentayangan di jajaran pemerintahan untuk mengambil uang rakyat untuk dapat hidup mewah atau gaya hidup mewah. Cara koruptor untuk mendapat banyak uang haram dilakukan dengan berbagai cara, seperti dilakukan Johnny Plate, dilakukan dengan cara PIP-TIP. Proyek tidak dibangun dan uangnya semua dikorupsi. Cara mangkrak, proyeknya hanya separuh dibangun langsung dibayar.
dan setengahnya anggaran proyek dikorupsi, sehingga proyeknya mangkrak. Dalam pemerintahan SBY banyak terjadi, terutama dalam proyek Hambalang. Cara markup, harga di mana harga barang yang dibeli dinaikkan harganya, selisihnya dikorupsi, dan seterusnya. Sehingga pembangunan proyek BTS anggarannya yang sudah cair 10 triliun hanya direalisasikan hanya sebesar 2 triliun, sedangkan 8 triliun dikorupsi. Seandainya Johnny Plate tidak ketahuan melakukan korupsi tersebut, sudah bisa hidup mewah dengan punya rumah mewah dan naik mobil mewah dan bisa bergaya hidup mewah setiap saat. Hanya saya Johnny Plate nasib sial, kasusnya diperiksa Kejaksaan Agung dan ditahan. Para koruptor tahu ancaman hukumannya dalam undang-undang sangat berat, sampai seumur hidup. Tetapi para koruptor tidak takut, tetap melakukan korupsi. Karena para koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dihukum, masuk penjara. Karena kalau dimiskinkan mengalami kesulitan memenuhi kehidupan sehari-hari. Karena semua harta kekayaan dari hasil korupsi sudah dirampas negara. Kalau hanya dihukum masuk penjara selama beberapa tahun tidak begitu berat. Karena hanya pindah tempat tinggal dari rumah ke penjara atau lembaga pemasyarakatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apalagi aparat penjara atau lembaga pemasyarakatan dapat dinego dengan sejumlah uang yang pernah kita dengar kejadiannya di masyarakat, bisa keluar dari penjara melihat pertandingan di Bali, kemudian masuk ke penjara lagi. Ada setiap siang berada di lembaga pemasyarakatan, malam harinya pulang ke rumahnya berkumpul dengan keluarganya. Ada berganti orangnya menjalani hukuman di penjara, sedangkan koruptornya berada di luar penjara. Ada pernah ditemukan narapidana sedang menjalani hukuman ditemukan makan di restoran Padang. Seharusnya dia harus di dalam penjara dan makan pun harus di penjara. Dan masih banyak lagi cara-cara yang dilakukan. Walaupun narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dan keluarganya tetap dapat bergaya hidup mewah dan bisa keluar dari penjara hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka para koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dihukum masuk penjara. Berdasarkan alasan tersebut, Presiden Joko Widodo dengan Mahfud MD mendesak DPR mengesahkan undang-undang perampasan aset untuk dapat merampas kekayaan koruptor dan dimiskinkan. Menurut Mahfud MD, para koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dihukum. Harapan saya DPR segera mengesahkan undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan para koruptor agar takut melakukan korupsi yang merugikan uang negara atau uang rakyat. Sekian dan terima kasih.